Bambang yu, Bang Pote yu. Terus kalau misalnya tiba-tiba bojone tak peke yu nih gimana? Misalnya, Nah, dalam itu. konteks ini gitu. Hai Lur, bersama saya Gus-Gusan di program Tanyao. Au. Ini adalah episode pertama, Lur. Jadi di samping saya ini sudah ada Mr. Awe. Au, au. Beliau merupakan seorang multitalenta yang sudah melalang buana di hampir seluruh penjuru dunia. Entrepreneur, akademisi, sudah pernah ke Jepang, sudah pernah ke Amerika, dan beliau sekarang menetap di desa karena ingin merasakan kenyamanan, Lur. Jadi eh, kita sapa dulu narasumber utama kita, Mr. Awe. Bagaimana, Mister? Kabarnya, Mister? Baik. Bagaimana kabarnya, Gus? Iya, saya baik. Meskipun cuaca mendung, tapi hati tetap cerah. Cerah. Seperti itu. Itu yang utama. Yang penting hatinya tetap cerah. Jadi di podcast ini, Lur, kita akan membahas semua hal yang berkaitan dengan kondisi desa. Bagaimana kultur masyarakatnya, bagaimana masyarakat dalam memandang negara, agama, apapun itu kita bahas dengan candaan dan satir tentunya, Lur. Jadi ini mumpung ada Mr. Awe, kondisi di sini Mr. Awe seperti halnya hidup di desa ya, Lur. Di desa itu nggak lepas dari tetangga. Kita butuh apapun selalu merepotkan tetangga. Nah, fenomena ini itu menarik. Teman saya kemarin di wilayah kita itu sering ibunya, anaknya, mbaknya, siapapun itulah, Mister, itu sering, Gus, nang omah gak ada berambang ta, ya kan? Gak ada berambang tadi rumah. Boleh gak minta gitu? Kalau di dalam sudut pandang Mister sendiri seperti apa? Monggo dijelaskan secara filsafat, Mister Awe. Wah, iki. Filsafat apa iki? Filsafat. Mungkin filsafat. Ya gini, Gus. Namanya tetangga. Salah satu yang membuat kenapa kok saya merasa nyaman meskipun tinggal di iki opo iki rungsep koyo ngene iki. Ini gubuk asmara. Gubuk asmara ya, tapi Bukan gubuk asmara. kelihatan otak itu kelihatan rileks, kelihatan santai. Kembalikan lagi namanya tetangga, kalau minta itu kalau sekedar berambang sak odel rong odel yo gak apa-apa lah, Gus. Lumrahe tonggo, kecuali lek mintae ku sak kilo ngono yo. Nggak Ya wis minta. gak minta jenenge. Kalau saya pribadi namanya minta selama dipakai untuk kepentingannya pribadi itu wajar, itu pertama. Terus kedua, kita lihat dari sudut pandang agama ya. Saya sendiri juga nggak terlalu paham bagaimana sudut pandang Ini merendah, agama. sebenarnya sangat paham loh. Cuman kalau berdasarkan apa yang saya dengar dan yang saya rasakan dan juga pengalaman saya, kalau baca sih pernah baca juga, itu gini, entah salah atau benar nanti bisa dikoreksi oleh teman-teman lah. Kalau minta itu namanya minta satu kali, oke, dikasih, mungkin karena butuh. Dua kali kita maklumi, tiga kali itu sudah mulai apa ya, dengan keterpaksaan gitu loh. Jadi intinya kalau dari agama pun entah benar atau tidak, tapi insya Allah benar. Kalau orang minta itu lebih dari tiga kali, itu namanya sudah nggak boleh. Kita punya nggak dikasih pun nggak masalah dengan permintaan yang sama. Itu sepemahaman saya loh ya. Tapi kalau misalnya yang ini kan kadang-kadang kalau hidup di desa kan gitu ya, Lur ya. Kita sering nggak tega. Berambang yuk, Bang Pote yuk, Lombok yuk, kan itu hal yang biasa. Terus kalau misalnya tiba-tiba bojone tak peke yuk nih gimana? Nah, dalam konteks ini gitu. Takutnya kan seperti itu. Itu gimana? Karena kebanyakan mintanya bojone tak peke yuk. Bojone tak peke tak sili ya. Nah, itu maksudnya gimana? Itu kan juga sering gitu. Ya, kembali lagi ke itu tadi loh. Kalau namanya orang minta itu kan berdasarkan kebutuhan. Kalau memang dia butuh ya sepatutnya kita sebagai
sama manusia lah istilahnya. Sosialnya kan harus diutamakan, namanya itu ya dibantu. Jadi kapasitasnya itu nolong kalau sekali, kalau 2 kali agak ngerundel kita loh. Mosok kon sampai ping pindho. Mending nang ono nyilih maneh. Ternyata ketika minta lagi, ya kita berhak untuk menolak. Ya langsung aja dimarahi. Seperti yang saya Kalau misalnya kita menolak gitu, Nah. terus efeknya nanti nggak nyaman, akhirnya seperti kasus-kasus yang ada sesama tetangga akhirnya bermusuhan. Padahal awalnya bagus-bagus, tapi tiba-tiba karena berselisih akhirnya nggak nyaman. Itu bagaimana Mister cara mengatasinya gitu? Lah, Mister? cara mengatasinya, cara kita menyikapinya ya nomor 1 poin itu kan memang dalam hidup itu nomor 1 kan komunikasi, Gus. Siap. Kan gitu. Jadi selama ada komunikasi, Izin ya, ya mohon izin. oh ya sambil di samping loh Gus ininya Nggak apa-apa, saya suka yang pahit-pahit. jadi apa tadi, Kalau komunikasi ya kan ya. ada komunikasi. Dalam arti ada komunikasi itu kita sebagai tetangga, kalau merasa tetangga itu seperti itu nanti akan berbuat, itu kan sudah jelek, sudah merasa keburukan. Kalau minta sampai 1 kali 2 kali itu kan sudah tabiat buruk lah. Kita sebagai manusia, sebagai tetangga juga ya kita ingatkan. Makanya harus ada komunikasi, harus dibilang gile kon iki lho wong barang panganan iku bendino mbok gawe, iki kebutuhan yang tidak bisa ditolak. Lah masuk kok berambah kebutuhan yang tiap hari kau butuhkan, masuk kok terus kon minta terus. Nah, jangan-jangan duitmu mbok celengi mbok gawe pesugihan lah, ya kan medine kan ngono. Iya, terus tiba beli mobil. Iya, takutnya kan gitu. Untuk makan minta untuk apa tapi buat pesugihan. Boleh berarti ya. Jadi uangnya ditabung, ngemat-ngemat tapi merepotkan tetangga. Loh itu ya wis ya mendingan kon urip nang ngene alas ngono ae. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, memang kita boleh minta tapi gak boleh itu nanti malah jadinya kacau ya. Loh, sebentar tak potong. Seperti saya ini, Gus. Gimana? Saya kan ada gudang itu ya. Iya. Gudang saya itu kan apa isinya? Tahu kan? Isinya semua ada kan? Bahkan sembako, alat teknik, bahkan ada semua. Itu saya kalau ngomong ke tetangga saya tanpa minta tak suruh ngambil, cuma satu syaratnya. Apa itu? Pokoknya gak 3 pesugihan. Oh iya. Maksudnya minta selama 3 kebutuhan untuk kamu, silahkan tanpa terus-terusan. Nah kalau kamu ngambil minta terus buat pesugihan, istilahnya kamu jual, kamu jadikan, itu yang nggak boleh. Tapi kadang kan yang ada di sekitar seperti itu ya, saya kalau dari sisi hukum jelas. Kalau misalnya ada tetangga terus ngambil tanpa sepengetahuan, itu sudah termasuk mencuri atau ngutil atau apa. Dan dari sisi perspektif hukumnya seperti apa itu, Mister? Ya kalau dari perspektif hukum itu kan gini, namanya hukum kan ada ya pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Iya. Ini kita bicara saya ya, contoh saya. Tadi kan saya bilang di awal statement, tak suruh ngambil-ngambil tanpa izin saya. Selama itu dipakai untuk kebutuhan Anda, tidak dikomersilkan lah istilahnya. Gak jadi pesugihan ngono lho, Bos, intinya. Maksudnya pesugihan itu memperkaya diri sendiri. Memperkaya diri sendiri tapi merugikan orang lain kan gitu. Tak suruh ngambil-ngambil itu kan kalau secara hukum kan nyuri, wong nggak izin sama saya. Tapi di awal sudah saya kasih mandat seperti itu. Jadi tidak termasuk pasal pencurian ya kalau enggak ya. Itu tadi loh, namanya pencurian itu kan hukum ya. Hukum itu kan ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Kalau selama saya nggak merasa dirugikan, nggak masalah. Ya nggak masalah. Masih gitu. Itu kekeluargaan namanya. Iya. Tapi maaf, Mister, ini kan saya coba komparasi, nggak apa-apa ya? Saya coba komparasi. Mister ini sudah pernah ke Jepang, ke Amerika. Nah, ini ada fenomena di masyarakat ya, kebiasaan menganggap bahwa apa yang ada itu adalah rezeki. Misalnya, saya menemukan cincin atau kalung di jalan raya, terus itu tak ambil karena merasa bahwa itu rezeki. Apakah itu bagaimana di wilayah Jepang dulu waktu Mister masih ada di Jepang itu? Seperti apa? Ada kalung atau cincin tak ambil, tak bawa pulang, tak ambil rezeki. Apakah di sana juga berlaku seperti itu, Mister? Kalau ini berdasarkan pengalaman loh ya, pengalaman saya. Jadi kalau di sana itu beda, Mas. Budayanya sama di mohon maaf saya tidak menjelekkan negara saya. Kalau bahasanya di media kan ponahal lah, opo lah,
konahe, Wah, kohe, iya. kohe udah lek wedhus ya, Gus. Kohe, Kotoran hewan. kotoran hewan. Nah, itu kan gini. Bedanya di mana? Kalau di sana itu eh, apa ya? Pendidikan itu memang utama, enggak dipentingkan, tapi yang utama di sana itu adalah pendidikan mental. Moral Jadi gitu ya. moral. Jadi mental itu dididik sejak dini, Iya. gitu loh. Dididik sejak dini. Caranya dididik apa? Ya otomatis dari orang tuanya juga yang Orang tua, memberi contoh. lingkungan. Lingkungan nomor satu. Jadi kalau Lingkungan itu apa bedanya dengan lingkaran? oh, kalau lingkaran itu ini Oh, itu lingkaran. lingkaran. Nah, Iya, iya. ini lingkaran. Itu melingkar gitu. Melingkar. Kalau lingkungan itu Lingkungan itu ya tempat gitu. tempat yang kita tinggali. melulung dan mekungkung. Kang, mekungkung Kang, lingkungan. Oke, kembali lagi tadi Gus. Kan bedanya di sana sama di sini tuh. Cuman kalau sekarang itu mungkin sudah mulai ke hal seperti itulah. Itu banyak dari beberapa survei tingkat kepedulian sama orang, tingkat Iya. kepedulian sama sesama makhluk itu di kita negara Konoha yang katanya agamis ya, Iya. katanya istilahnya gotong royong, Iya. itu malah ranking paling rendah loh. Oh, gitu. Berarti Ya. memang kembali tadi loh, Mister. Berarti kalau saya ngambil itu rezeki atau bukan gitu. Gini, namanya rezeki itu kan berarti apa yang menjadi hak kita tanpa Iya. sepengetahuan kita, di mana secara agama itu adalah murni pemberian dari Tuhan. Iya. Ya, sekarang kita kembalikan lagi, tergantung kita memahaminya. Toh kalau kita dari dini, dari awal kita sudah diberi pembelajaran masalah hak dan kewajiban atau dikasih wacana, oh ini bukan hak, ini bukan hak milik, bukan punyamu, pasti punya kesadaran. Meskipun ini saya itu nemu, kalau ini bukan milik saya, berarti saya tidak punya hak. Lah solusinya seperti apa? Kalau pengalaman saya di sana, itu dia tuh pasti berupaya. Siapa yang punya Oh, barang ini? gitu. Berarti harus saya kembalikan atau saya umumkan ke Iya, itu. diumumkan, tapi berupaya. Ini Jadi, contoh saya secara pribadi ya, Gus. Nanti bisa ditanyakan mungkin sama Gus apa, Mas Oni. Saya tuh sama istri saya kemarin kejadian belum lama lah, sekitar 1 mingguan. Saya jalan-jalan ke Mojokerto ya, maklum lah Gus kan, habis pulang dari Amerika itu kan, saya sama anak-anak kan belum tak ajak jalan-jalan gitu. Jadi terus minggu kemarin saya ajak jalan-jalan lihat mall di negara kita itu seperti apa gitu loh. Jadi ya maklum lah, jadi ya saya turuti lah Gus kan baru pulang dari Amerika. Jangan dikomparasikan. Iya. Jadi saya ajak, waktu main game itu secara tidak sengaja itu istri saya nemu HP. Jadi memang murni HP, nemu HP. Nah, anak saya itu takut, loh mah jangan diambil, karena memang dari kecil itu belum, karena tahu kalau itu bukan haknya. Cuman saya gini, saya ambil enggak apa-apa, ambil. Saya didebat sama anak saya. Loh, Pak, kan gak boleh itu gini loh. Lek iki gak diambil, nanti malah kena tangan orang yang nggak bertanggung jawab. Gitu loh. Jadi ini diambil iki nak kita selamatkan. Jadi nanti kita telepon nomor yang ada. Akhirnya saya telepon. Saya kira selamatkan dibawa pulang gitu. Saya telepon jarak 30 menit. Orangnya itu juga nggak sadar kalau HP-nya hilang. Jadi dia ke temennya. Kebetulan saya telepon itu temannya yang terima, anaknya ada di situ yang punya. Terus, nggih Pak, langsung kula pun beriku. Jadi waktu itu langsung diambil. Tadi ketemu di apa ya kemarin itu di kafe apa di Sun City itu. Jadi langsung ketemu, jadi kembalikan. Oh gitu ya. Itu contohnya. Jadi kenapa kok bisa sampai seperti itu? Karena dari awal kayak anak saya itu, saya bukan kok memamerkan keluarga saya ya. Mungkin orang itu punya prinsip beda-beda. Cuma kalau dalam pembelajaran kami, apa yang menjadi bukan hak kita, meskipun itu kita itu nemu, kita harus berupaya dulu mencari pemilik. Kalau sampai setahun gitu misalnya baru nggak apa-apa diambil ya. Iya, nggak apa-apa ya. Gitu. Tapi ini kasus terbaru, Mister. Jadi ada di wilayah negara kita juga. Kemarin ada mulai penindakan, Mister. Menemukan cincin di toilet SPBU karena dianggap rezeki dibawa pulang. Ternyata dipantau di CCTV, ketahuan, dilaporkan polisi sama yang punya. Akhirnya yang nemu itu dipenjara. Itu kalau menurut Mister seperti apa? Kena pasal pencurian gitu. Kenapa? Kalau menurut Mister seperti apa itu pandangan Mister terkait dengan hukum di kasus inilah? Itu bagaimana?
cincinnya. cincin nikah Ya. itu sengaja dilepas sama yang punya di toilet SPBU. Setelah itu ditinggal kelupaan. Setelah kelupaan ditemukan sama seorang, katakanlah si A gitulah. Selang beberapa hari si A itu kan nganggap itu punyanya. Ternyata dipantau sama CCTV dan ketahuan ya bahwa cincin itu diambil sama si A. Akhirnya si A itu kena pasal karena dianggap mencuri gitu loh. Kalau menurut Mister seperti apa itu, Mister? Ini ada dua sudut pandang, Mas. Iya, Gus. Sudut pandangnya pertama, si penemu itu berupaya enggak untuk nggak berupaya. Lah, itu berarti dia menganggap rezeki tadi menganggap itu. rezeki Nah, itu itu kan tadi. berbenturan antara dogma agama dengan hukum Ya. gitu loh. Itu seperti apa? Menurut Mister seperti apa gitu? Kalau itu menurut saya dua-duanya punya kesalahan. Dua-duanya. Maksud saya dogma agama itu apa ya? Bukan agamanya yang salah, tapi bagaimana interpretasi seseorang terhadap agama itu yang mengkhawatirkan gitu loh. Ya iya, Mister. penyikapannya kan dia terlalu, ya itu tadi, menganggap rezeki. Iya, maksud saya seperti itu. Padahal rezeki itu kan Diupayakan. iya, kan benar. harus ada upaya dan terus ada yang merasa tidak dirugikan. Iya, benar. Gitu loh. Saya sama Gus disuruh ngambil apa, saya mengeluarkan tenaga, saya dapat uang dari Gus. Itu namanya rezeki. Itu rezeki. Ya. Karena saya tidak merasa merugikan Gus. Ya. Gitu loh. Lah kalau itu tadi, meskipun dia nemu, meskipun dia tidak mencuri, memang dia memang nemu, dia menganggap rezeki, tapi dari nemunya dia itu dia kan merugikan orang lain karena ada pemiliknya. Ya. Nah, itu kesalahan pertama dari pihak penemu. Kesalahan yang berikutnya lagi dari pihak yang kehilangan itu tadi, kok cek mentoloni wis gitu, wis dikembalikannya kok sih dituduh mencuri. Lah itu loh. Iya. Itu kan sudah terlanjur lapor ke polisi. Lah itu gitu. sudah terlanjur ke polisi. Gitu, lah disinilah kocaknya. Iya. Hukum harusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Iya, karena kan seperti itu. Sempat ada yang dijual, kan nemu dua. Yang satu dijual, uangnya belum sempat dihabiskan. Nah, bayangkan kalau dua-duanya ini dijual semua, Gus. Mister maksud saya. Itu seperti apa nanti? Harus mengembalikan atau gimana gitu? Ya mestinya kalau pemahaman saya pribadi namanya bukan hak kita, ya harus kita kembalikan. Iya, benar. Ya, itu saya setuju. Jadi kalau bukan hak kalian, bukan hak dulur-dulur, ayo kita mencoba membentuk suatu lingkungan yang sehat. Dimulai dari diri sendiri dulu. Dari hal yang kecil lah. Dari hal yang kecil dulu. Terakhir, Mister, ini kita kan sering mengkritisi, melihat orang-orang yang mengkritisi pemerintahan, yang korup lah, yang ya memandang pemerintahan itu kurang baik dan sebagainya. Tetapi ini, Mister, saya coba ingin mengkomparasikan lagi bagaimana kondisi di wilayah negara luar dengan di Indonesia. Terkait dengan namanya rezeki juga. Sering banget di wilayah kita, Mister, itu ada misalnya truk atau transportasi apapun yang memuat suatu barang gitu ya. Entah minyak goreng, entah minyak apa, entah barang apa gitu. Tiba-tiba terjadi kecelakaan. Drubak jatuh gitu. Barang-barangnya itu jatuh semua, Mister. Nah, itu ketika jatuh itu apakah rezeki kita atau bukan, Mister? Dan bagaimana jika dikomparasikan kejadian itu di luar negeri, Mister? Kan ada yang banyak masyarakat, wah ini rezeki, tak ambil, ini rezeki dari Tuhan, kan gitu loh. Ternyata kok itu barang milik orang lain, itu seperti apa? Menurut Mister sendiri seperti apa? Ya itu kembalikan lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pendidikan mental dari awal, dari dini. Iya. Dan pemahaman agama yang terlalu apa ya, menganggap bahwa hal-hal kayak gitu tuh semua rezeki. Itu interpretasi orang-orang sendiri, umatnya, gitu, bukan agamanya. Bukan agamanya. Seperti itu agamanya. Kalau dari agama, sudut pandang agama sendiri kan nggak mungkin. Namanya gitu. Wong ada yang punya hak, kok ada yang apalagi punya. Apalagi itu musibah kan itu. Terus itu juga musibah kan seperti. Ya itu. Jadi mental manusia di lingkungan kita, di negara kita itu yang rusak, gitu. Terus ya. Jadi mentalnya itu mental nomor siji yang numang jelek jarung Jawa mumpung lah iku lho gitu. mumpung ono sampai punya aji mumpung itu karena kita sendiri, mereka sendiri juga mungkin punya tekanan juga, mungkin secara ekonomi juga tertekan, terus memang.
melihat kondisi negara juga mungkin minyak mahal, Iya. kan seperti itu. Kan banyak faktor juga. Banyak gitu. faktor. Banyak faktor, tapi mereka tidak menyikapi dengan bijak. Gitu. Seperti itu. Ya akeh ngono ku. Gus, kalau di Jepang atau di luar negeri seperti apa kondisinya? Jika ada kejadian seperti itu bagaimana? Kalau ada kejadian seperti itu, ya memang sosialnya yang diutamakan. Mereka tahu. Mereka itu tahu. Seperti kemarin saya waktu di Amerika itu ya. Iya. Ya gitu, misalnya ada kecelakaan gitu, tahu itu barang milik perusahaan, tapi mereka tuh enggak serta merta tuh, oh ini rezeki enggak. Dia tetap berupaya membantu, menolong, bantu dari pihak kepolisian, bantu memuayakan. Bahkan ada temannya yang mau ngambil gitu aja, langsung no, it's not Itu you have. saya kan bukan boleh, iya. bukan ini ya, bukan warga sana ya. Saya Iya. warga imigran. Migran. Imigran itu. Enggak, meskipun ada pun ada sebagian itu ya pasti ya pendatang. Kalau orang sana sendiri bahkan anak-anak itu takut, maksudnya takut tuh enggak dibilang gitu, wes jangan gitu. No, you Oh, take yes. terus enggak boleh. Gitu. Enggak boleh ngambil, enggak berani. Siap. Jadi pemahaman dari dini itu tentang hak dan kewajiban itu resiprokal sangat ini. diutamakan. Betul, untuk hidup secara sosial itu sebagai manusia seperti apa itu yang penting. Itu yang penting, Lur. Jadi Jadi akeh Gus, apa? wong sing ngerti agama, sing ngerti tapi dia bisa hidup beragama tapi tidak bisa hidup bermanusia. Loh. Dia hidup dengan agamanya tapi dia tidak merasa hidup dengan manusia, ya lah repot ya. Jadi hidup sendiri. Iya we. Lho akeh Gus ngono Gus. Siap, Iya, ngono. Mister. Kumpulan sebuah kumpulan ngene, kumpulan jamaah apalah tapi tonggone sampai loro matekne ya gak nyumbang. Aduh, Ya. sakit. Akeh ngono Gus, ada seperti itulah itu loh yang sangat parah lah di lingkungan kita saat ini ya. Baik, terima kasih Mister. Ini saya closing dulu. Oke. Nanti kita sambung di episode berikutnya, membahas apapun yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dan bagaimana caranya kita bisa maju menjadi negara yang baik dan modern gitu ya Lur ya. Baik, terima kasih dulur-dulur yang sudah menyaksikan channel Tanyao. Episode berikutnya kita akan membahas hal yang lebih menarik lagi. Nantikan di Tanyao. Bye bye.